Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Desiana Avani, NIM 2006311000052, kelas 5 AP. Pada video kali ini saya akan membuat video yang membahas garis besar tentang Natural Language Processing untuk memenuhi tugas dari mata kuliah NLP yang dosen pengampunya yaitu Ibu Ana Salisatun Eskom Enkom. Nah, di dalam materi ini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama ada pengertian NLP atau Natural Language Processing, yang kedua ada cara kerja NLP, yang ketiga ada jenis-jenis NLP, yang keempat ada contoh penerapan NLP, yang kelima ada manfaat NLP, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu pengertian NLP. Natural Language Processing atau disingkat NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence atau AI yang berkaitan dengan memberikan kemampuan pada komputer untuk memahami bahasa alami manusia, seperti tulisan maupun suara yang sering digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. NLP diciptakan dengan menggabungkan linguistik komputasi bersama model statistik, machine learning, dan deep learning. Digunakan untuk membantu komputer memproses data teks maupun audio manusia. Nah, materi yang selanjutnya ada cara kerja NLP. Ada dua fase utama dalam proses kerja NLP, yaitu pemrosesan awal data dan pengembangan algoritma. Pemrosesan awal data dalam NLP meliputi persiapan serta pembersihan data teks. Pemrosesan awal data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut. Yang pertama ada part of speech technique, yaitu kata-kata ditandai berdasarkan kelas katanya, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat. Yang kedua ada stop word removal, yaitu kata-kata umum dihapus dari teks sehingga kata-kata unik dengan informasi paling banyak tentang teks tetap ada. Yang ketiga ada limation and stemming, yaitu kata-kata direduksi ke bentuk dasarnya dengan menghapus awalan dan akhiran kata. Yang keempat ada tokenization, yaitu kata-kata dipecah menjadi unit yang lebih kecil untuk diproses. Nah, materi yang selanjutnya ada jenis-jenis NLP. Setelah pemrosesan awal data, saatnya melakukan pengembangan algoritma. Ada dua jenis algoritma umum yang bisa digunakan dalam NLP. Yang pertama ada rule-based system, yaitu jenis algoritma pertama yang digunakan dalam NLP adalah menggunakan aturan linguistik yang dirancang dengan teliti. Ini telah digunakan pada awal pengembangan NLP dan masih digunakan hingga saat ini. Yang kedua ada machine learning based system, yaitu jenis algoritma kedua menggunakan metode statistik, di mana komputer akan belajar melakukan tugas berdasarkan data pelatihan yang diberikan dan menyesuaikan algoritma mereka saat lebih banyak data yang diproses. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan NLP. Yang pertama ada pendeteksi spam. Pendeteksi spam seperti yang ada pada Google Mail menggunakan teknologi NLP untuk mendeteksi spam melalui klasifikasi kata. Yang kedua ada mesin penerjemah, seperti Google Translate, Microsoft Translator, Linkmate, dan lain sebagainya akan memudahkan kamu memahami tulisan asing dengan lebih cepat. Yang ketiga ada analisis sentimen media sosial. Analisis sentimen yang dilakukan oleh NLP dapat membantu memahami dalam bahasa yang digunakan pelanggan dalam postingan media sosial, tanggapan, ulasan, dan lain-lain. Yang keempat ada text summarization, yaitu mesin peringkas teks menggunakan teknologi NLP untuk menganalisis teks digital dalam jumlah besar dan membuat ringkasan dari teks tersebut dengan lebih cepat. Yang kelima ada autocorrect,
Autocorrect memungkinkan perangkat untuk memprediksi kata-kata yang akan diketik oleh penggunanya. Contohnya, jika kamu tidak sengaja menulis tidak, tapi ada tipe D-nya, fitur ini pasti akan otomatis membentukkan menjadi tidak yang benar. Nah, yang keenam ada chatbot. Chatbot merupakan salah satu teknologi yang sangat mengandalkan NLP. Hal ini wajar, mengingat chatbot harus mampu memahami kalimat manusia agar bisa memberikan jawaban yang tepat. Contohnya, jika ada pengunjung website yang bertanya bagaimana cara melakukan tracking pembelian, tentunya chatbot harus bisa menjelaskan langkah-langkahnya secara akurat. Nah, yang keenam ada voice assistant. Ketika perangkat voice recognition sedang merekam suara, nanti suara akan dikonversi menjadi kata, lalu kata yang diperoleh baru diidentifikasi maknanya oleh NLP. Nah, yang materi selanjutnya adalah manfaat NLP. Manfaat yang pertama yaitu melakukan analisis secara lebih akurat. NLP dapat dilatih dengan bahasa dan kriteria tertentu, sehingga ketika kamu menggunakan, kinerja NLP akan lebih akurat. Selain itu, kamu juga dapat mengubah dan terus melatih modal NLP milikmu seiring dengan berkembangnya pasar bisnis. Yang kedua ada meneliti banyak data sekaligus. Masih dengan skenario yang sama, seperti contoh, jika kamu sedang meneliti ratusan data dalam waktu bersamaan, tentunya itu sangat melelahkan ya. Dengan NLP, kita mampu menganalisis data teks dalam jumlah yang banyak, mulai dari review, konsumen, komentar di akun media sosial, dan lain sebagainya. Manfaat yang ketiga ada menghemat waktu dan biaya produksi. Di NLP, teknologi fleksibel yang dapat bekerja dalam skala apapun selama 24 jam. Dengan menggunakan NLP, kita bisa membutuhkan banyak pekerja produksi untuk mengoperasikan produknya. Karena NLP mengatur hal tersebut sehingga membuat lebih hemat waktu dan biaya. Nah, untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan, ada banyak inovasi teknologi di dunia yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya yaitu Natural Language Processing atau NLP. Dengan NLP, kita dapat melakukan analisis data skala besar dengan lebih akurat dan objektif, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, sekian materi Natural Language Processing yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang terakhir ada referensi. Saya menggunakan 2 referensi, yaitu di situs link web seperti contoh di layar. Selebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.